对修真者来说，弹指一挥间。结应迫在眉睫。说暗话，你我都是。应该会有不少死后的灵兽受过。因为无论修，一眼看穿我的修为。再来个有浩渺，生灵不得报，随意了。 Halo guys, ini adalah kelanjutan spoiler untuk Wang Lin episode 63 yang akan rilis di hari Minggu depan lebih tepatnya. Yang pasti ini sesuai dengan filmnya guys, dan seru banget. Nah, dalam episode terakhir kita sudah menyaksikan Wang Lin yang masuk ke dalam retakan ruang dan waktu untuk mengambil sarung pedang miliknya, yang ternyata di sekitar sarung pedang itu terdapat juga roh-roh hantu yang menjaganya. Dengan mudah Wang Lin membantai mereka semua menggunakan kekuatan domain barunya guys. Sekarang dia berhasil mengambil sarung pedangnya. Dia kembali ke rumah orang tuanya untuk memberikan penghormatan sebelum dia pergi. Dan tentu dengan janji akan membangkitkan mereka berdua. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, 1 bulan dilewati, Wang Lin kali ini keluar melalui formasi teleportasi yang jauh dari negara Zhao. Dia yakin kalau alam surgawi akan terbuka di daerah ini. Soalnya kemunculan dari tungku hujan waktu itu ada di sekitar sini guys. Jadi sekarang tujuannya dia pengen menerobos lagi karena transformasi jiwa. Soalnya kalau dia bisa sampai karena itu, Setu pasti akan bisa dibangkitkan. Dengan adanya Setu juga, masalah akan dihadapi di masa depan semuanya lebih mudah dan kemungkinan besar kedua orang tuanya bisa dibangkitkan. Tapi sebelum itu semua, Wang Lin akan berfokus memperbaiki bendera jiwanya sudah rusak. Sekarang dia cuma memiliki beberapa harta doang guys. Jadi dia harus bersiap dan menggunakannya sebaik mungkin. Karena yang namanya alam surgawi itu bisa terbuka kapan saja. Setelah Wang Lin cek, ternyata dia memiliki 1 batu tinta tersisa di dalam tas penyimpanan. Dia berkonsentrasi memperbaiki bendera jiwa miliknya guys. Karena dia harus selalu siap dalam keadaan apapun kalaupun harus bertarung. Dikabarkan alam surgawi bisa muncul kapan saja. Setelah itu Wang Lin memutuskan untuk kembali ke Tu. Dia memanggil nyamuk terbangnya dan melesat pergi dari sana. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa sungguh senang. Balas dendamnya selesai, tingkat kultivasinya juga mencapai ke tingkat formasi jiwa. Tapi beda sama orang-orang yang berada di bawah. Mereka merasakan Wang Lin bukanlah seorang praktisi biasa nih, sehingga membuat mereka takut dan memilih menyembunyikan diri tidak berani mengganggu Wang Lin. Pada akhirnya Wang Lin pun sampai ke Laut Setan tanpa ada gangguan. Tujuan Wang Lin ke sini yaitu dia pengen masuk ke tanah dewa kuno, karena dia memiliki tujuan ingin menangkap beberapa makhluk roh dan beberapa binatang bos di sana dalam meningkatkan kekuatan. Ketika alam surgawi dibuka, maka dia sudah siap dalam keadaan apapun guys. Jadi ibaratnya si Wang Lin sedang mempersiapkan pasukan nih. Di Laut Setan ini gak ada seorang pun yang berani mendekati Wang Lin. Mereka tahu Wang Lin sangatlah kuat bisa membantai mereka dengan mudah. Tapi tiba-tiba muncullah sekumpulan awan merah yang melesat ke arahnya. Yang ternyata itu adalah seorang tetua yang bisa mengendalikan seekor binatang buas tepat di dalam awan merahnya guys. Berdasarkan ingatan Wang Lin, tetua ini adalah orang yang dulunya itu pernah menyuruhnya pergi ke pavilion pemurnian harta karun. Kalian tahu nggak siapa guys? Lupa kalian kan? Hehe. Untuknya Wang Lin menggunakan topi jeraminya dan menyamarkan dirinya supaya tidak ketahuan. Gak lama dari itu, sang tetua sampai di hadapannya Wang Lin dan bertanya, "Apakah kau datang ke sini demi mengumpulkan beberapa api aurora? Jikalau benar, maka kita bekerja sama untuk masuk." 结应迫在眉睫。
说暗话，你我都是。 Walin sempat bingung karena pertama kalinya dia mendengar yang namanya api aurora. Karena dia masih tidak tahu apa itu api aurora, Wang Lin menolak ajakannya. Pada akhirnya sang tetua pun pergi. Tapi gak lama dari itu, sang tetua kembali lagi menghampiri Wang Lin dan memberikannya semacam sisa-sisa dari api aurora gitu guys. Dengan senang hati, Wang Lin menerimanya dan berterima kasih. Ditambah sang tetua itu berpamitan kepada Wang Lin karena dia pengen segera pergi. Wali masih bingung apa gunanya nih sisa-sisa dari api aurora. Alhasil dia mencoba memberikannya kepada binatang nyamuknya guys. Dan apa yang terjadi? Gak lama dari itu sang binatang nyamuk itu berevolusi. Tubuhnya mulai membesar dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Ternyata api aurora ini memiliki fungsi untuk memurnikan sebuah harta dan cuma bisa dilakukan oleh kultivator di ranah formasi jiwa. Selain itu, berfungsi juga untuk meningkatkan kekuatan bagi kultivator tingkat rendah dan juga binatang spiritual. Setelah itu Wang Lin masuk ke dalam tanah dewa kuno. Tanpa pikir panjang, dia mengambil beberapa bahan-bahan yang ada di sana dan kembali memperbaiki bendera jiwa. Dia menyerap formasi-formasi di sana untuk melengkapi formasi yang berada di dalam benderanya guys. Jadi semacam diperkuat gitulah. Alhasil dia berhasil memperbaikinya sekaligus memperkuat. Setelah itu Wang Lin menaruh binatang nyamuknya di pintu masuk tanah dewa kuno dan dia pun masuk ke dalam untuk ditelusuri. Kali ini dia berniat mendapatkan beberapa monster roh karena monster-monster roh yang berada di sini itu biasanya memiliki harta karun di dalam diri mereka guys. Tapi pastinya mereka jauh lebih kuat dibandingkan para monster yang ada di Laut Iblis dan jumlahnya biasanya itu lebih sedikit. Setelah dia menelusuri tanah dewa kuno lumayan jauh, dia sampai saat ini nggak menemukan ada satupun monster guys. Membuat dia bingung dong apa yang terjadi. Walin juga kurang berani menelusuri tanah dewa ini semakin jauh karena dia sama sekali belum pernah sejauh ini. Jadi daripada dia dalam bahaya, mending balik dulu dan segera kembali. Di tengah jalan dia melihat ada seekor monster kodok petir yang sedang bertarung dengan seekor monster naga. Tentu itu membuat dia tertarik pengen mengambil kedua monster itu. Tapi kedua monster ini sangat kuat. Ditambah Wang Lin terjebak di tengah-tengah pertarungan mereka guys. Setelah Wang Lin berpikir sejenak, akhirnya dia mengerti kenapa selama ini alasan kenapa dia tidak menemukan satupun monster di sana. Dia menduga kemungkinan para monster yang ada di sini itu sudah dibantai habis oleh kedua monster binatang ini. Gak ada cara lain dia menggunakan formasi teleportasi sekaligus membawa sang kodok tersebut kembali ke binatang nyamuknya. Jadi diculik guys. Karena menurutnya masih ada waktu, dia pun menaiki binatang nyamuk spiritualnya dan memutuskan untuk pergi ke medan pertempuran asing. Dengan tujuan menyerap para hantu yang di sana sebagai persiapan juga guys. Karena merasa sudah cukup, Wang Lin bergegas keluar dari medan perang menggunakan formasi teleportasi. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia keluar, sudah ada banyak sekali orang yang berkumpul di depannya. Ada salah satu orang yang bernama Sun Wen menghampiri Wang Lin dan memperkenalkan dirinya serta memberikan hormat. Wang Lin bingung apa maksudnya ini. Sun Wen menjelaskan kalau ini merupakan lokasi pelatihan untuk junior. Lebih tepatnya junior di negara Wu'an. Tentu Wang Lin kaget. Negara Wu'an? Dia langsung melihat peta yang ternyata guys, Wang Lin terdampar di negara kecil tepatnya di ujung selatan planet ini. Wah, terlempar sangat jauh. Gak mau buang banyak waktu, dia segera menghilang dan pergi dari sana. Sesampainya di puncak gunung, Wang Lin merenung. Setelah bertahun-tahun lamanya dia menggunakan begitu banyak batu roh, dia baru mengingat kalau stok batu rohnya sudah menipis. Alhasil dia memutuskan untuk tidak akan menggunakannya lagi dalam sementara waktu dan melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita, 3 bulan sudah berlalu, Wang Lin melewati beberapa negara, tidak menggunakan area teleportasi sama sekali guys, jadi lebih lambat. Karena dia menemukan sebuah goa yang berada di dalam hutan, akhirnya dia memutuskan untuk menetap di goa itu dulu, sambil membuat sebuah ukiran kayu. Beberapa kali Wang Lin mengambil bahan obat yang ada di tumbuh sekitarnya guys. Tidak terasa 1 tahun sudah berlalu, semua negara yang ada di planet ini mulai gelisah karena mereka terus sibuk dan menyiapkan tetua-tetua terkuat mereka. Wang Lin yang berada di dalam gua mulai merasakan itu. Dia merasakan tanda-tanda alam surgawi akan segera dibuka guys. Di sisi lain, tepatnya Pak Tua Yun Chie-che, dia juga merasakan hal yang sama. Nah, dalam hatinya berfikir, jika Wang Lin menggunakan topi jerami pemberiannya, maka pasti topi jerami itu akan menyelamatkan hidup dia guys. Soalnya bisa menyamar. 一眼看穿我的修为。 Kita beralih lagi ke sisi Wang Lin yang sudah bersiap. Ternyata saat ini semua tetua dari berbagai macam klan itu sudah berkumpul di satu tempat. Wang Lin bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana dia terkejut bukan main, karena ada banyak sekali orang-orang kuat yang sudah berkumpul. Wang Lin juga melihat ada si Hong Ti guys. Waduh. Tapi Wang Lin lebih tertarik kepada sekelompok orang yang terdiri dari 5 orang tetua. Karena mereka berlima kelihatan sangat tenang, santai dan tentu sangat kuat. Tapi Wang Lin merasakan juga, kekuatan dari mereka berlima ini bukan sembarangan. Siapakah mereka guys? Pada saat Wang Lin baru sampai, para praktisi di sana langsung melirik ke arahnya guys. Karena dia baru datang. Mereka tidak mau meremehkan Wang Lin juga yang berpakaian kuno karena mereka tahu jelas, bagi siapapun yang bisa sampai ke sini itu mengartikan mereka itu bukan orang biasa guys, termasuk Wang Lin. 有浩渺，生灵最多得报，虽已了无亲。 Wow, kira-kira apakah Wang Lin bakal selamat dari alam surgawi dan apa yang bakal dia temukan di sana guys? Penasaran kalian kan? So selesai dulu untuk spoiler episode 63 Religi Immortal. Mimin sebenarnya sudah mencapai episode 70-an guys. Silahkan kalian lihat di bagian spoiler. Spoiler 63 buat update di hari Minggu doang. Nanti kemungkinan Mimin akan update episode 72 dan 73-nya di beberapa hari lagi ya guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.